Marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk kita meneduhkan diri, juga mengarahkan hati dan pikiran kita semata-mata hanya pada Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah Kuduslah nama Tuhan, jiwaku memuliakan-Nya. Kuduslah nama Tuhan, jiwaku memuliakan-Nya. Kuduslah nama Tuhan, jiwaku memuliakan-Nya. Kuduslah nama
memuliakannya. Kuduslah nama Tuhan, jiwaku 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 memuliakannya. Yohanes 10 ayat 14-15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Saudaraku, berapa banyak orang yang mampu saudara kenal dengan baik? Mungkin kita punya ribuan teman di Facebook. Kita masuk di dalam grup-grup WA yang beranggotakan ratusan orang. Mungkin kita punya followers yang banyak di Instagram, bahkan berjumlah hingga ribuan atau jutaan. Namun dari semuanya itu, berapa banyak yang sungguh-sungguh kita kenal? Kalau boleh jujur, seringkali kita hanya sekedar tahu nama, kita hanya berteman, tetapi tidak pernah mengenali mereka satu persatu dengan baik. Hanya segelintir orang yang memang menjadi teman dekat kita, menjadi sahabat yang kita kenal dan mereka mengenal kita. Namun tidak demikian halnya dengan Tuhan. Ia mampu mengenal semua orang dengan baik, baik mereka yang sering datang kepadanya maupun orang-orang yang jarang datang kepadanya. Semuanya dikenalnya satu persatu. Mengapa bisa demikian? Sebab Allah lah yang menciptakan kita. Dia menyusun dan membentuk kita sedemikian uniknya. Satu persatu tidak ada yang sama. Sehingga selain Allah mengenal kita dengan baik, Allah pun tidak akan salah dalam mengenali kita. Kita tidak akan tertukar satu dengan yang lain karena masing-masing kita unik. Bahkan jikalau kita diibaratkan seperti domba, di mana domba hampir semuanya berwajah dan berbentuk yang sama. Namun sang gembala toh tidak pernah salah di dalam menilai domba-dombanya. Apalagi jika saat ini kita bukan berwujud domba, melainkan manusia yang memang unik antara satu dengan yang lain, maka Allah dapat dipastikan pasti mengenal kita satu persatu. Saudaraku, lalu apa dampaknya jika Allah sedemikian mengenal kita? Yang pertama, berarti Allah mengenal potensi-potensi kita. Dia tahu kelebihan kita, baik yang sudah dimunculkan maupun yang belum nampak, bahkan yang mungkin belum kita kenali. Maka melalui banyak peristiwa, Allah rindu menuntun dan mengarahkan kita supaya potensi-potensi itu dapat berkembang dan melaluinya kita dapat menghasilkan banyak karya yang indah. Seperti halnya seorang guru atau seorang pelatih yang handal, Allah akan melatih kita dengan disiplin dan memberikan tantangan-tantangan supaya kemampuan kita dapat berkembang dengan baik. Seorang guru atau pelatih yang baik tidak hanya akan memberikan soal-soal yang mudah, tidak hanya akan memberikan
kesempatan-kesempatan yang mudah, tetapi mereka akan melatih kita dengan sungguh-sungguh. Kita diberi kesempatan melalui tantangan-tantangan yang berat, supaya melaluinya seluruh energi kita, kemampuan kita dapat diolah dan dikembangkan. Oleh karena itu, jangan pernah takut dengan tantangan, karena itulah saatnya Allah ingin membuat sayap kita semakin mengembang dan ide kita makin cemerlang. Yang kedua, saudara, Allah sangat mengenal kita, berarti Allah selalu siap menolong kita. Karena Dia mengenal kita dengan baik, maka selain Dia mengenali potensi-potensi kita, Allah pun mengenal kelemahan-kelemahan kita. Ia tidak akan memaksa kita untuk melakukan apa yang tidak mampu kita kerjakan. Ia tidak mungkin menyuruh kita melalui rintangan yang tidak mampu kita hadapi. Saudara, kelemahan terbesar yang kita miliki sudah diatasinya, yaitu ketidakmampuan kita menyelamatkan diri dari hukuman dosa. Yesus Sang Gembala yang baik mau berkorban, menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Maka inilah bukti bahwa Allah sungguh-sungguh siap sedia menolong kita. Kalau kelemahan yang terbesar sudah diatasinya, maka kelemahan-kelemahan lain yang ada pada diri kita, yang tentu ukurannya lebih kecil daripada ketidaksanggupan kita mengatasi upah dosa, maka kita yakin dan percaya kelemahan-kelemahan yang lain ini pun akan diatasi oleh Allah. Karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, maka Ia rela melakukan semuanya itu demi kebaikan kita. Jadi, adakah yang masih membuat kita risau saat ini? Jikalau Allah sangat mengenal kita dengan baik, apalagi yang membuat kita gelisah? Allah akan selalu mengembangkan diri kita, supaya kita mampu terus berkarya, menghasilkan rezeki, serta menghasilkan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita akan mampu dikenal sebagai pribadi-pribadi yang berdaya, dan orang-orang akan merasakan sukacita atas kehadiran karya kita. Namun, jika kita merasa sedang tidak berdaya, Allah pun siap menolong kita. Percayakah kita akan hal ini? Biarlah segala puji dan hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Di hadapan-Mu kami bukanlah orang asing. Daripadamu kami berasal, dan Engkau mengenal siapa kami.
bahkan segala jalan yang terbentang di hadapan kami, Engkau tahu. Suatu saat, kami pun kembali kepadamu, tempat naungan kami, rumah yang kepadanya kami akan berpulang. Tuntunlah kami, agar senantiasa berjalan dalam jalan-Mu, melangkah mengikuti jejak-jejak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap pergumulan yang kami hadapi. Terkadang kami menemukan bahwa tantangan terbesar kami berasal dari dalam diri kami sendiri. Ya, segala keinginan daging, pikiran yang sempit, segala ketakutan dan kekhawatiran, semua itu datang dari dalam diri kami. Biarkan kami terus dimurnikan, memiliki hati yang disucikan, agar segala kebaikan ini terus memancar keluar, seperti mata air yang terus meluapkan air kehidupan. Tolonglah kami dengan pertolongan Roh Kudus, untuk kami senantiasa memeriksa diri dan membawa diri kami seutuhnya kepadamu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Kami berdoa ya Bapa bagi masa depan kami. Di tengah situasi pandemi yang tak kunjung usai, kami merasa lemah dan terbatas dalam meniti masa depan. Banyak hal yang tidak pasti. Banyak hal yang datang tiba-tiba di luar pemikiran kami. Biarkan kami terus berpegang pada Tuhan, Sang Pandu kehidupan kami. Biarlah kami terus percaya, sedetik pun tak goyah iman. Dan kami mau mengerjakan segala yang baik yang bisa dikerjakan oleh tangan kami. Semua yang telah Engkau percayakan kepada kami. Berkatilah dan tolonglah kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Terima kasih Bapa. Kepadamu kami bawa segenap doa permohonan kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami.
lanjutkanlah hidup bersama Allah yang mengenal siapa kita. Berjalanlah lurus agar jangan tersesat. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bagi Dia, kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. So